Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Idiati dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Sikap Kepahlawanan Tokoh Nurmas dalam novel Si Anak Cahaya karya Terelie. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sikap kepahlawanan. Apa itu sikap kepahlawanan? Pengertian menurut KBBI, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Bentuk sikap dari kepahlawanan adalah seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pahlawan yang disebut pahlawan itu tidak hanya pahlawan nasional seperti Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman saja, tapi seorang seperti kita bisa juga memiliki sikap kepahlawanan seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan seterusnya. Menurut dari judul saya tadi, yaitu memiliki objek penelitian yaitu tokoh Nurmas dalam novel Si Anak Cahaya karya Terelie. Maka ini adalah identitas buku dan cover buku Si Anak Cahaya karya Terelie tersebut. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah yang tentunya metodologi penelitian kualitatif yang bisa diuraikan sebagai berikut ini. Yang akan saya bahas adalah analisis isinya. Saya menganalisis tentang unsur intrinsik dan juga sikap kepahlawannya dengan pendekatan sosiologis. Mengapa saya menggunakan ini? Karena menurut Parmen 2019, pendekatan ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak lepas dari realitas sosial di masyarakat. Jadi saya mempresentasikan sikap dari tokoh Nurmas dalam novel ini, apakah di masyarakat termasuk sikap kepahlawanan yang ada di realitas sosial di masyarakat begitu. Kemudian hasil analisis akan dikelompokkan, disajikan secara naratif, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya adalah unsur intrinsik dalam novel tersebut. Yang pertama adalah tema. Tema dari novel tersebut yang saya dapatkan adalah kegigihan para tokohnya, nasionalisme, dan juga kesetiaan. Dan yang terakhir adalah ketuhanan. Dari poin ketuhanan dan nasionalisme akan terjawab pada latar dari tokoh ini secara tersurat dijelaskan pada kalimat ceritaku ini terjadi tahun 1950-an. Jadi waktu cerita ini ada atau novel ini berlatar waktu pada tahun sekian. Untuk latar tempatnya dijelaskan secara tersurat, di mana diceritakan pada saat itu tokoh Nurmas menemukan sebuah koran dan membacanya dan melihatnya 8 orang, ada gambar 8 orang yang salah satunya adalah ayahnya, di mana di bawahnya terdapat tulisan peserta Kongres Pemuda Jong Sumatera Bon. Juga dijelaskan bahwa latar tempatnya ada di kampung halaman sang ayah. Bisa disimpulkan bahwa latar tempatnya adalah di Sumatera. Pada tahun sekian di Indonesia 1950-an adalah masih ada unsur-unsur komunisme. Tentu saja latar suasana yang dapat disimpulkan adalah mencekam dan agak menegangkan ya tentu saja. Maka tema yang bisa disimpulkan adalah nasionalisme dan juga ketuhanan begitu. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan saya berikan tabelnya dan tidak semua tokoh saya cantumkan, hanya ada tokoh-tokoh yang sering muncul saja seperti tokoh protagonis Nurmas dan Bapak Mama, kemudian Dewitas sebagai tokoh antagonisnya dan juga Jamilah dan Unus. Kemudian selanjutnya adalah alur dari cerita ini yang saya dapatkan adalah alur maju mundur di mana ada bagian ketika Bapak dan Mama bercerita tentang masa lalu mereka. Itu adalah alur mundurnya. Kemudian sebagian besar merupakan alur maju. Maka saya mendapatkan kesimpulan bahwa alur dari novel ini adalah alur maju mundur. Kemudian amanat dari novel ini adalah perjuangan yang tanpa menyerah. Jangan mudah menyerah dan tetap berusaha dibarengi oleh tawakal dan doa. Selanjutnya adalah sikap kepahlawanan yang saya temukan pada tokoh Nurmas ada 4, di mana rela berkorban ini yang pertama, rela berkorban memiliki contoh di realitas sosialnya pada berita tersebut. Nah, pada isi berita ini, Aremania tersebut rela berpatah tulang untuk menyelamatkan balita. Jadi bisa disimpulkan rela berkorban ini termasuk dalam sikap kepahlawanan dalam realitas sosialnya. Maka saya cantumkan dalam sikap kepahlawanan tokoh Nurmas. Contoh sikap rela berkorban ini pada data 4, di mana tokoh Nurmas ini rela kakinya pincang dan merasakan sakit, nyeri, dan mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk dapat ke kota kabupaten untuk menyelamatkan warga desa, mencari bantuan ke sana begitu. Kemudian selanjutnya ada sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah dalam realitas sosialnya ada pada berita tersebut, optimisme timnas Indonesia versi Sinteyong, percaya diri dan pantang menyerah. Di mana sikap pantang menyerah ini mampu menyelamatkan diri mereka sendiri dari kekalahan gitu, diri para pemain timnas begitu. Maka sikap pantang menyerah ini dalam realitas sosial termasuk sikap kepahlawanan. Maka saya cantumkan di sini. Untuk contohnya sendiri pada sikap pantang menyerah adalah pada data yang sama, yaitu data 4. Sikap pantang menyerah di sini di mana si tokoh Nurmas ini tidak pantang menyerah walaupun kakinya telah sakit, tenaganya telah terkuras habis, tapi dia tetap berjalan ke kota kabupaten untuk mencari bantuan begitu. Untuk selanjutnya adalah sikap berani. Sikap berani dalam contohnya ada di berita berikut. Berani menyampaikan saran 3 perawat ini terima hadiah dari Mas Tito. Jadi 3 perawat ini berani menyampaikan saran dan kemudian dari saran itu mampu menyelamatkan orang yang memerlukan saran tersebut. Nah, maka dari itu
Berani ini termasuk sikap kepahlawanan dalam realitas sosial, maka saya cantumkan juga di sini. Contoh dari sikap berani dalam tokoh Nurmas ada tiga data, yaitu yang pertama berani dalam menghadapi sesuatu, ada data satu di mana tokoh Nurmas ini berani untuk melempari babi hutan yang menyerang dia dan kawan-kawannya. Yang kedua adalah berani mengambil risiko, di mana tokoh Nurmas ini berani bersembunyi di cekungan tebing yang tentu saja berbahaya ketika terdesak, ketika keadaan mendesak begitu. Yang nomor tiga adalah berani menyuarakan pendapat, di mana tokoh Nurmas ini berani menyampaikan saran dan pendapat dia tentang pencegahan resiko dari masa paceklik yang akan datang di desanya begitu. Dan yang terakhir adalah sikap bertanggung jawab, di mana pada realitas sosial sikap bertanggung jawab ini tentu termasuk dalam sikap kepahlawanan begitu. Contoh dari sikap bertanggung jawab ini dalam tokoh Romas adalah pada data yang sama, yaitu data 4, di mana latar belakang desanya diserang oleh kelompok komunis adalah karena ayahnya adalah pemicu dendam dari satu ketua tokoh komunis di kelompok tersebut. Maka dari rasa tanggung jawab yang dimiliki tokoh rumah sebagai anak dari ayahnya itu, akhirnya dia berjalan untuk mencari bala bantuan untuk menyelamatkan desanya gitu. Setelah itu, nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keempat sikap kepahlawanan tersebut tentu berdampak baik bagi diri si tokoh Nurmas itu, juga kepada orang-orang di sekitarnya. Tentu itu sangat baik jika kita dapat meneladaninya, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.